selamat sore sahabat Sonora. Ya ampun, kalau sore hari ini suaranya agak habis ini ya saya tapi nggak apa-apa. Karena sore hari ini kita akan ngebahas tentang minggu lalu, yang minggu lalu ini belum sempat kesampaian ya sahabat Sonora. Ada Sio Kelinci, sifat dan karakter Sio Kelinci yang minggu lalu belum sempat kita bahas nih sahabat Sonora. Pastinya di sore hari ini kita akan nunggu Mas Kang dulu. Jadi untuk Anda yang penasaran sifat dan karakter Sio Kelinci seperti apa, langsung aja tulis di kolom komentar ya sahabat Sonora. Entah itu untuk Anda atau mungkin untuk saudara Anda nih yang juga bersio kelinci, boleh banget. Nanti akan langsung ditanya sama Mas Kang ya. Aduh Mas Kang, maaf banget nih sore hari ini agak hilang nih suaranya ya. Habis rayain ini Imlek. pertandingan bola Chelsea ya. Jadi supporternya Mas Kang. Iya, sama dong kita. Tapi Mas Kang pastinya kalau sore hari ini kita nggak akan ngebahas tentang apa bola Chelsea dan segala macam ya. Kita akan ngebahas tentang feng shui yang minggu kemarin ini nggak ada. Kita berjanji sama sahabat Sonora nih Mas Kang. Benar. Jadi saya juga mohon maaf, minggu lalu berhalangan jadi nggak bisa bahas Sio Kelinci deh. Ya, jadi kita bahas Sio Kelinci nih sekarang. Betul Mas Kang. Jadi langsung aja kan sifat dan karakter Sio Kelinci. Sifat dan karakter. Nah, sebelumnya saya mau tes Mbak Sesa dulu nih. Waduh, belum udah dites Mas Kang. Jadi kan kita udah bahas ya, kemarin ada Sio Tikus, Sio Kerbau, Sio Macan. Betul ya? Betul. Nah, dari tikus dan kerbau ini kan saya pernah bicara juga bahwa mereka ada kolerasinya ya, ada hubungannya ya. Yang tikus itu cerdik, tapi cerdik juga tidak ada gunanya kalau tidak ada kerja keras. Betul ya. Nah, kalau kerja keras itu Sio Kerbau. Nah, kalau Sio Kerbau kerja keras tapi tanpa kecerdikannya pun tidak ada gunanya. Betul ya? Betul. Nah, sekarang deg-degan. Sekarang dengan yang Sio Harimau dengan Sio Kelinci. Sio Harimau itu terkenal dengan keberaniannya. Benar. Nah, keberanian harus dibarengin dengan apa nih Sio Kelincinya? Harus dibarengin dengan support sistemnya kali ya Mas Kang ya. Apa salah juga nih? Nah, hampir benar ya. Jadi kalau keberanian dia berdiri sendiri, artinya keberanian yang membabi buta ya, nggak kenal takut sama sekali. Ya. Nah, jadi makanya harus dibarengi dengan kewaspadaan. Nah, Sio Tikus ini datang dengan kewaspadaannya. Sio Kelinci Mas Kang. Betul. Sio Kelinci dengan kewaspadaannya. Gitu. Oke, berarti ya, jadi Sio Macan dengan Sio Kelinci itu pembawaannya mirip-mirip. Mereka dua Sio ini mempunyai karisma yang sama-sama kuat. Tapi kalau dari sifat Sio Macan itu karismanya bersifat yang, artinya bersifat aktif ya, kuat ya. Sedangkan kalau yang Sio Kelinci itu karismanya terkenal dengan keanggunannya. Gitu. Makanya kan kelinci itu banyak disebut orang sebagai hewan yang lemah lembut ya, halus, baik, lucu, imut ya. Nah, jadi balance ya Mas Kang ya. Balance, sama-sama punya karisma, tapi karismanya punya efek yang berbeda. Oke. Berarti kalau di dunia kerja, apakah Sio Kelinci dan Sio Harimau ini bisa bareng? Punya karisma yang sama, punya impact yang sama, dan sebenarnya
sebagai makhluk teritori ya, yang sio macan ini orang yang punya dan keinginan memimpin harus punya teritori, maka sebenarnya sama sio apa aja emang agak susah ya, apalagi sio kelinci Oh, ya. Kelinci juga eh, dia punya daya tarik dan dia juga hmm, pengen untuk memimpin, tapi dengan cara yang lebih anggun. hmm. Ya, jadi bisa kerjasama asalkan punya tahu kelemahan dan kekuatan masing-masing Ah, gitu. Nah, karena sio kelinci ini orangnya waspada, mm-mm. jadi dalam melakukan segala sesuatu ya pasti nggak gampang untuk percaya sama orang lain. Ya, jadi dalam melakukan segala sesuatu, gaya kepemimpinannya meskipun dia anggun, dia juga khawatir, ya Hmm. khawatir ada yang bisa mensabotase karismanya, mensabotase sikap kepemimpinannya. Nah, jadi banyakan itu dia memakai cara yang lebih elegan Mm-mm. supaya orang lain bisa tertarik sama dia gitu. Waspadanya bener-bener waspada ya Mas Kang. Iya dong. Ah, Beda sama yang sio macan. Kalau sio macan itu ah, jor-joran itu, maksudnya hajar terus, ada dinding dimanapun diterjang terus. mm, Ya mm. kalau sio kelinci enggak, dia penuh kewaspadaan, perlu banyak perhitungan juga Oke, kalau seperti tadi itu. kalau tadi kata Mas Kang berarti dari macannya nih yang memang dia butuh apa ya susah untuk dideketin orang. Nah kalau dari kelinci sendiri nih Mas Kang, dari sio kelinci dia cocoknya sama siapa? Oke, kalau sio kelinci nggak usah Mm-mm. takut, biasanya kurang teman, pasti pertemanannya itu luas. Oh, Ya karena sio kelinci pun bisa menjadi pendengar yang baik, ya mm-mm. juga bisa memberikan solusi yang cerdik. Karena ya kelinci itu juga termasuk cerdik ya, karena dia saking waspadanya, dia lihat berbagai macam sudut ya dalam menentukan segala hal, ya maka keluarlah solusi yang cukup cerdik bagi sio Mm. kelinci. Jadi pasti teman-temannya suka curhat ya, dan juga suka dimintain pendapat itu kalau sio kelinci Oh, oke. gitu. Nah, Itu kalau prianya biasanya juga eh, orangnya pasti perlente ya, deman sama penampilan. Jadi oke. sio kelinci itu memang terkenal sama image di depan. Mm, Ya, artinya dia pengen nunjukin ke orang-orang, ya saya ini sukses loh, saya ini mm. anggun loh, saya punya penampilan memikat loh, gitu. Jadi nggak banyak mikirin di belakangnya, di depannya dulu seperti apa, Mm. gitu. Karena dia mau orang lain punya certain image buat diri dia. Ya, begitu juga dengan memecahkan segala macam solusi ya. Mm. Banyakan itu cara sio kelinci menyelesaikan sesuatu itu lebih tidak mengkonfrontasi ya, artinya lebih subtle, lebih lembut ya cara menyelesaikan solusinya. Dia nggak suka Mm. pertengkaran, dia lebih memilih untuk bersahabat dulu gitu, lalu apa nanti di belakangnya gitu baru Slow but sebenarnya apa sure tuh, ya. slow but sure dalam memecahkan segala Mm. sesuatu ya. Jadi dia Ah, nggak langsung di depan mentah-mentah ditegur sama dia. Jadi dia mungkin tegurnya nanti di belakang gitu. mm. Setelah orang lain sudah nyaman, orang lain sudah senang, nah lalu dia berikan pendapat dia. Ah, oke. Anggun. Anggun ya berarti Mas Kang ya. Caranya halus gitu ya. Iya betul, caranya halus. Kalau eh, kalau tadi Mas Kang bilang nggak usah khawatir, sio kelinci tuh pasti banyak temennya, pasti banyak yang datengin dia. Kalau misalnya
tadi kita udah ngomongin sisi positifnya gitu. Berarti sio kelinci kan bisa beradaptasi dengan sio apapun. Kalau yang dia nggak cocoknya sama sio apa, Mas Kang? Oke. Sio kelinci itu ada dua ya. Ada tiga, termasuk sio kelinci juga. Sio kelinci dengan sio kelinci ada ketidakselarasan. Ya, sio kelinci dengan sio tikus itu memang tidak akan ketemu. Ya, biasanya cukup jadi sahabat aja. Lalu sio Ini bisa untuk jodoh sama untuk pekerjaan, Mas? iya, partnership, partner dan persahabatan dan partner hidup juga. Tapi secara umum ya, saya selalu bilang, selalu saya ingetin, ini adalah acuan umum. Jadi kalau mau lebih detail harus punya tanggal lahir, bulan dan jam. Ya, jadi kalau sio tikus ketemu sio tikus jangan dimusuhin dulu gitu. Ya, belum tentu nggak cocok atau nggak selaras. Kadang memang bisa bentrok, kenapa? Karena sio tikus kan kita tahu dia juga cerdik, ya. Sedangkan sio kelinci itu anggun, cerdiknya itu anggun. Jadi kadang kalau sio kelinci dia lebih main cantik, kalau sio tikus cerdiknya itu bisa tanpa etika. Nah, itu biasanya bentrok di situ. Oke, berarti anggunnya ini agak repot juga kadang ya, Mas Kang ya? Ya, termasuk. Ya, anggun dan dia waspada sekali. Jadi dalam menentukan segala hal itu dia butuh waktu lama. Dia nggak bisa langsung, ya. Termasuk menentukan pilihan hidup, menentukan usaha, menentukan segala hal. Pokoknya dia butuh waktu lama. Karena dia lihat dari berbagai macam sudut dan perlu analisa dulu, dia nggak bisa langsung. Gitu. Oke. Itu tadi bisa masuk untuk jodoh sama untuk pekerjaan ya, Mas Kang ya? Iya, paling ciong itu ya yang sio ayam. Kenapa tuh? Ya, karena sio ayam juga orangnya keras, ya. Keras dan banyakan khawatir, ya. Jadi nggak bisa ketemu. Susah ini, coba dilihat-lihat lagi nih untuk ada sobat Sonora yang mungkin pasangannya sio ayam kayak cocok nggak ya, cocok nggak ya? Oke, kalau untuk kesehatannya gimana nih, Mas Kang? Apa yang perlu dihindarin sih sebenarnya dari sio kelinci? Kalau sio kelinci kan lambang dari umur panjang memang, ya. Jadi sio kelinci itu nggak perlu takut, kesehatannya bagus. Hanya saja jaga kesehatan ginjal, ya, banyak minum air, banyak istirahat, jangan sampai kecapean. Tapi sebenarnya fisiknya kuat kok sio kelinci. Oke. Kita sambil buka tanya jawab aja kali ya, Mas Kang ya. Boleh. Ada siapa nih? Ini dari Mama Excel, di luar dari sio kelinci ya, Mas Kang. Dia mau nanya gini, bagaimana caranya menyelaraskan antar sio, terutama dalam kehidupan keluarga yang berbeda-beda sio? Silakan, Mas Kang. Nah, pertanyaan yang bagus ya, karena sebenarnya itu kita nggak bakal bisa menghindari sio-sio yang sebenarnya bertentangan dengan karakteristik kita. Ya, namanya manusia pasti kadang waktu bisa ketemu orang yang tidak cocok dan punya pandangan yang berbeda. Bukan berarti orang lain salah, bukan berarti juga kita selalu benar, ya. Jadi memang harus punya titik temu, punya keseimbangan. Nah, kalau dalam feng shui itu paling penting kita harus punya keseimbangan pada jati diri kita dulu. Ya, kitanya harus bisa punya kepribadian yang stabil. Ya, artinya tidak suka emosian, tidak baper, atau sukanya nyuruh-nyuruh, ya. Jadi semuanya ini harus kita berdayakan dengan seimbang. Ya, kita punya kemampuan untuk itu. Cuman kalau sendirian, ya tentu akan lebih sulit. Jadi yang paling bagus itu disesuaikan dengan feng shui rumah. Ya, jadi kalau feng shui rumahnya udah tepat, maka
peletakan di dalam rumahnya, layoutnya kita bisa atur supaya dari setiap show itu punya kedudukan yang cocok dan membuat harmonis satu rumah itu. Jadi memang yang paling penting adalah kondisi rumah. Ya, kalau lingkungan kita udah salah, pasti segalanya jadi lebih susah. Dari yang harusnya kita bekerja dengan optimal, malah emosinya lebih bermain dan lebih suka marah-marah. Padahal kemampuan itu sebenarnya kita bisa manfaatkan dalam, misalnya contoh ya, unsur api. Kalau kita punya unsur api yang berlebih, itu artinya positifnya adalah kita dapat bersilat lidah, dapat bernegosiasi, dapat bercakap dengan kemampuan yang baik. Ya, tapi negatifnya adalah kita jadinya suka nggak sabaran, ya, menganggap orang lain lelet atau slow atau pelan. Nah, atau kita nggak bisa ngontrol emosi kita kalau lagi ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau dengan peletakan rumah yang betul, maka yang kita mau tonjolin adalah sisi positifnya. Yang negatifnya yang tadi yang saya bilang nggak sabaran, emosian, itu kita redam. Ya, jadi yang nonjol adalah segala sesuatu yang positif dari elemen tersebut. Wow, komprehensif sekali nih dari Mas Kang ini tuh pertanyaan dari Mama Excel tadi ya. Mama Excel, thank you. Berarti yang utama ini adalah untuk feng shui rumah, yang paling penting rumah berarti ya Mas Kang ya? Iya, pertama ya memang pertama harus diri sendiri dulu, tapi diri sendiri nggak akan bisa kalau lingkungan kita nggak support kita. Ya, jadi itu selalu kita lihat dari dua arah ya, kita nggak mungkin bisa sendiri kalau ternyata lingkungan kita tidak mendukung kita, ya, jadi harusnya kita orangnya balance, artinya nggak gampang marah, lalu juga orangnya sabar, tenang. Tapi dengan lingkungan yang nggak bagus, ya, membuat efek yang bagus ini berubah jadi jelek. Nah, jadi balik lagi, lingkungan kita harus bagus, ya. Saya selalu bilang kalau banyak yang bertanya sama kita, Pak, gimana kalau saya bukan terlahir sebagai orang yang hokinya besar, gitu ya. Gimana caranya? Sebenarnya bukan soal itu. Yang paling penting adalah lingkungan kita bagus, ya, kita bisa bersinergi dengan lingkungan kita, dengan rumah kita, maka rezeki itu bakal datang sendirinya. Jadi nggak usah menakar rezeki sendiri gitu. Yang tahu itu yang atas gitu ya. Kita suka berasumsi sendiri, rezeki kita mah dikit gitu. Ya, padahal mah sebenarnya kita belum tahu bagaimana cara ngambil rezeki itu. Bagaimana supaya kita sebagai manusia bisa hidup seimbang dengan lingkungan kita supaya kita bisa dapat rezeki. Oke. Berarti rezeki itu sebenarnya udah ada, tinggal kitanya aja ya Mas Kang? Iya dong, rezeki itu kan adalah kesempatan. Bagaimana cara ambil kesempatan itu, sedangkan kita sibuknya itu marah-marah. Kita sibuknya itu gerutu, kita sibuknya itu yang jelek-jelek, males-malesan, ya kan? Nah, jadi balik lagi ke diri sendiri dulu. Nah, dari diri sendiri baru kita lihat lingkup yang lebih besar, yaitu keluarga, rumah, teman, ya, supaya semua energi yang positif ini bisa balik ke kita. Oke, baik. Itu tadi untuk untuk menjawab pertanyaan dari Mama Excel. Ada lagi mau ditambahin Mas Kang? Udahlah, saya udah jawab. Yang penting suaranya nggak gema ya, aman ya? Oh, aman. Hari ini aman suaranya. Saya nggak aman hari ini Mas Kang. Oh iya. Terima kasih untuk Mama Excel ini ya. Kemudian ini sambil menunggu yang lain juga mau bertanya, mungkin saya jadi mau nanya juga nih Mas Kang. Kalau dari Sio Kelinci sendiri dengan keanggunannya, juga dengan kewaspadaannya, pekerjaan yang cocok apa sih Mas Kang?
Oke, pekerjaan secara umum, show kelinci ini kan emang demen tampil, Ya. ya. PD, demen tampil, dan juga bersahaja, punya banyak teman, punya banyak relasi. Jadi, eh, usaha yang paling cocok adalah di dunia perfilman, Mm-mm. dunia kesenian, dunia artis, ya, dunia hiburan, Oh. itu cocok, ya. Lalu dunia pengusaha juga cocok. Banyak sih yang cocok, ya. Tapi kalau mau lebih fokus itu ada di buku papa saya, itu dijelaskan semua. Tapi memang harus dihitung secara per elemen, ya, jangan sampai salah. Karena salah di bidang usaha itu sama juga membuang waktu, ya. Banyak orang yang orangnya itu sebenarnya udah hidupnya udah sesuai, ya, artinya karakteristiknya itu baik, ya, punya jiwa kepemimpinan yang baik, Ya. lalu energi, semangat yang cukup yang baik, lalu semangat dan targetnya juga sudah ada, tapi tetap aja majunya begitu-begitu aja. Nggak Nah, banyak, sampai-sampai gitu ya. betul, nggak sampai-sampai. Setelah dicek kenapa, nah banyak kan itu ada dari dua hal, ya. Kata-kata adalah dua hal. Satu adalah waktu yang tidak tepat, ya. Dalam melakukan segala hal itu kita perlu tahu waktu yang tepat, ya. Dimana yang harusnya kita untuk belajar dulu, malah kita all out. Nah, itu salah. Kadang kita mesti all out, tapi sebenarnya adalah waktu pembelajaran. Ya, jadi orang sering salah dalam menentukan waktu yang ada. Ya, lalu juga selain waktu adalah kecocokan bidang usahanya. Kalau kita mulai di waktu yang tepat, tapi usahanya salah pun, akhirnya kita banyakkan membuang waktu karena mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan dari seluruh kemampuan kita. Ya, kalau kita merasa nggak cocok sama satu bidang, tapi kita tetap paksain, mungkin aja kita bisa mencapai titik tertentu, tapi banyak waktu yang terbuang, gitu. Nah, coba bayangin Mbak Sesa kalau waktu dan usaha yang kita gelutin ini udah betul, ya, dibarengin dengan feng shui rumah yang bagus, Ya. ya, itu kan bukannya jalan yang ngebut, ya kan? Jadi kita udah usaha yang cocok dengan kemampuan kita, dengan hoki yang kita ada, lalu kita mengerjakannya di waktu yang tepat, ketemu rekan kerja yang tepat, ketemu bisnis partner yang hebat, ya, punya peluang begitu banyak di waktu yang tepat, pasti udah nggak mungkin slow, pasti ngebut. Langsung langsung nyampe gitu ya Mas Kang ya. Nah, makanya, jadi sebenarnya itu sih kuncinya. Berarti kalau dari Sio Kelinci sendiri adalah yang artis yang di depan kamera gitu ya Mas Kang ya. Ya, Kalau dari secara Kelinci, umum, karena show umum. kelinci itu memang relasinya luas, ya, pergaulannya luas, pertemanannya itu nggak bisa dihitung, pasti pertemanannya luas banget, dan biasanya pun banyak menarik perhatian, ya, dari yang lain. Jadi nggak susah untuk show kelinci itu misalnya menarik investor, ya, menarik teman-teman untuk bikin usaha bareng, itu nggak susah. Oke, baik. Kemudian ini ada yang mau konsul juga nih Mas Kang. 1976 tuh bukan Sio Kelinci kan ya? 1976 Apa kelinci? bukan Shonagat. Nah, tergantung, kalau di Januari atau Februari awal bisa aja kelinci kelinci buntut. Nah, jadi balik lagi nanti ke tanggalnya setelah Sinca apa sebelum Sinca. Kalau setelah Sinca berarti masuknya ke Shonagat. Agak. Oh, ini ada yang mau konsultasi nih Mas Kang. Dari Lim Li Huang. Ini adalah kepala keluarga, tapi dia seorang wanita. Untuk tanggal lahirnya 5 Juni 1976, jam lahirnya 9.25 pagi. Oke.
Nah, Ya, pertanyaannya adalah jenis usaha, rumah, arah hadap rumah sama kesehatan. arah rumah nggak bisa ya, karena arah rumah itu harus dihitung mendetail. Ya, Mm-mm. kalau saya ngitung ngasal, itu nanti malah berbalik bisa bahaya. Oke. Ya, jadi itu memang perlu sesi sendiri, Mm-mm. konsultasi, nanti dihitungkan posisi rumah yang terbaik. Tapi kalau dari segi karakteristik atau Mm-mm. dari kesehatannya dan peluang bisnis yang ada itu masih Ya, bisa saya hitung. Ya, kalau usahanya di bidang mm-mm. berunsur kayu itu pasti sekarang sudah jalan dan sudah berkembang. Dikasih tahu Oke. nggak bisnisnya apa? Enggak, cuma nanya jenis usaha aja, Mas Kang. Ya, jadi unsur kayu dominan adalah Mm. pilihannya ya dari hasil perkebunan, hasil hutan itu kecocokannya ya. Banyak sebenarnya. Jadi eh, dicek aja ya Saking buku banyaknya ya, Mas Kang ya. itu pilihannya banyak sekali Mm-mm. kalau unsur kayu. Kalau disebutin nggak akan habis ya. Oh, oke. Jadi artinya banyak peluang di unsur Mm-mm. kayu itu. Ya apalagi Kalau di Indonesia unsur mm, kayu itu merajalela itu banyak banget hasil alamnya. kalau untuk kesehatan, Mas Kang. Kesehatan, jadi awasi kondisi kesehatan liver dan ginjalnya, ya, Mm. terutama kesehatan livernya. Jadi mulai dari sekarang mohon hindarin makanan berminyak dan tidak boleh kecapean. Meskipun orangnya ini aktif sekali, nggak bisa diem, ya nggak bisa diem, lalu demen ngobrol, Mm. ya demen curhat, demen cerita, tapi juga nggak boleh kelewatan, nggak boleh terlalu capek, apalagi begadang, ya livernya harus selalu dijaga, ya Mm. nggak boleh forsir fisiknya. Oke, itu tadi untuk siapa ya tadi saya juga lupa. Ibu Kelewatan Lim tadi namanya. ya. Untuk Ibu Lim, terima kasih Ibu Lim. Kita balik lagi nih Mas Kang ke topik tentang sifat dan karakter dari sio kelinci. Karena ini ternyata udah setengah jam lebih ini ya. Mungkin dari Mas Kang ada yang mau disampaikan untuk sahabat Sonora ini yang bersio kelinci yang mungkin di awal belum sempat Mas Kang sampaikan. Paling yang ketinggalan itu adalah tadi kan kita udah bahas show kelinci itu nggak cocoknya show apa aja, Ya, ya. Dia ada show tikus, show terus. ayam, ya, Mm-mm. show kelinci juga termasuk. Nah, kalau yang cocok malah Mbak Sesa nggak nanya tadi. Oh iya tadi kayak. Oh iya Iya, bener Mas Kang, iya bener. ya yang Yang cocok cocok apa itu nih? adalah show kambing Mm-mm. dan ada juga show babi. Nah, Mbak Sesa Wah, kan cocok ada. sama saya dong. Ya, ya itu aja sih Oh, yang pengen oh. saya sampaikan ya. Jadi Hmm. jangan sampai kelewatan kan, kasihan Mbak Sesanya nanti. Kenapa jadi saya, Mas? Baik, berarti itu aja mau disampaikan untuk sahabat Sonora yang mungkin bersio kelinci tentang topik kita sore hari ini, Mas Kang. Iya ya, paling nanti kita berarti next berikutnya kita udah apa? Dua lagi ya. Kita mau bahas per show apa sebenarnya paling enak bahas dua sekaligus kali Mbak. Oh, biar pasang-pasangannya gitu, Mas Kang. Iya, tapi nggak tahu ya waktunya cukup atau enggak. Nah, Nanti itu kita dia. kita WA-WAan deh, kita bahas deh. Tapi untuk minggu depan kita bahas apa nih, Mas Kang? Ya, setelah kelinci kan ada naga. Oh, berarti langsung naga yang tadi kita sempat bahas juga ya. Iya, Oke, Mas Kang. Terima kasih sudah sharing-sharing juga sifat dan karakter dari sio sama-sama. Thank kelinci. you. Semoga bermanfaat juga nih untuk sahabat Sonora yang bergabung. Ketemu di minggu depan ya, Mas Kang. Oke, thank you Mbak Kita Sesa. bahas sio naga. Oke, jaga kesehatan, Mas Kang. Bye-bye. Yuk, bye. Dan untuk ada sahabat Sonora yang mungkin sore hari ini ketinggalan ini ya perbincangan dengan Mas Kang terkait dengan sifat dan karakter dari sio kelinci, tenang aja karena nanti Instagram live ini akan disimpan di IG-nya Sonora @sonora_fm92 dan tentunya Anda juga bisa melihat ya
di YouTube channel Sonora FM, dan pastinya juga Anda bisa membaca artikelnya di sonora.id. Ketemu lagi di minggu depan, sahabat Sonora. Semoga suara saya udah gak mendingan ya. Bye-bye.